Rumah tangga Natalie Hoscher dengan komedian Sule kini sedang di ujung tanduk. Tapi di tengah ujian rumah tangganya ada satu impian Natalie yang sebentar lagi akan tercapai. Berawal dari minta untuk doakan Azam, ia justru ditawari pergi umroh oleh Ustadz Kashif Her. Keberangkatan Natalie sudah dijadwalkan pada 21 Oktober 2022. Lantas benarkah saking terharunya, Natalie pun sampai tidak kuasa menitikkan air mata. Setelah hampir 2 tahun menjalani biduk rumah tangga, kini Natalie dan Sule tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Meskipun sudah berusaha ditengahkan, baik lewat mediasi maupun disarankan oleh keluarga, namun keduanya pun tetap bersikeras untuk berpisah. Apalagi, Natalie pun terlihat mencoba move on dan pilih fokus untuk mencari nafkah bagi Azam serta adik-adiknya. Benarkah sudah tidak ada jalan lagi bagi masa depan rumah tangganya bersama Sule? Di sisi lain, sempat heboh tudingan tentang Sule yang punya sifat temperamental. Diduga hal itu berimbas pada hubungannya dengan Natalie. Para sahabatnya pun angkat bicara terkait tudingan sosok Sule yang emosional. Benarkah bagi sesama rekannya, Sule memang dikenal sebagai sosok yang mudah marah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cobaan hidup tengah dihadapi Natalie. Di saat yang bersamaan, rejeki tidak terhingga pun datang menghampiri. Ya, Natalie kini tengah antusias untuk menyambut salah satu impiannya yang sebentar lagi terwujud. Impian bisa umroh sebagai mu'alaf. Siapa sangka pertemuan dengan Ustadz Kashif Her berujung pada akan terrealisasikannya cita-cita tersebut. Direncanakan berangkat 21 Oktober 2021. Tentu ini jadi rencana yang begitu membahagiakan bagi Natalie. Insya Allah kami kemarin dapat info bulan Oktober insya Allah akan berangkat bersama kami. Insya Allah ya, izin Allah kalau nggak ada halangan ya. Beliau sih udah datang ke sini berarti ada itikat mau berangkat bersama kami insya Allah. Kalau di travel kami keberangkatan di tanggal 21 Oktober. Jangan sia-siain kesempatan kita bisa ke Tanah Suci. Ya dengan apapun, ada yang bayar ya, Allah ganti uangnya nanti, ada yang digratisin. Ya apapun caranya, pokoknya yang berangkatin kita bukan duit, tapi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Tiba-tiba aja itu ceritanya tuh, tiba-tiba aja kayak itu baru mau pamit pulang terus tiba-tiba ketemu Ustadz. Kayak aku tadinya mau minta doain Azam gitu, terus tiba-tiba aja nanya mau ini nggak, mau umroh nggak, langsung kayak senang banget, tapi senang nggak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau misalkan umroh itu bayi boleh dibawa nggak sih? Aku nggak tahu, aku mau nanya. Oh boleh dibawa ya dok? Masya Allah, aku senang banget. Tawaf juga bisa pakai skuter. Oh bisa ya kalau bayi? Masya Allah, senang banget. Aku emang pengennya, maksudnya udah dapet rezeki tapi aku pengen bagi-bagi gitu. Jadi pengen ajak Mbak Wati kan yang
bantu aku juga pas dari Azam lahir tuh udah ada Mbak Wati tuh berjasa banget buat aku, terus sama yang lainnya juga, sama karyawan-karyawan yang lainnya juga, karena sampai sekarang itu seneng banget sama karyawan-karyawan yang benar-benar aku ngelihatnya mereka pada tulus gitu semua, sama Masya Allah. Tadi kata dokter sih boleh ikut umroh, jadi aku pasti ajak. Bersiap sambut keberangkatan ke Tanah Suci, tentu Natalie pun ingin bekali diri dengan sesuatu yang baik. Salah satunya berusaha untuk tetap istiqomah, berhijab, hingga mulai belajar menghafal sederet surat-surat dalam Al-Quran. Hal tersebut membuat Ustadz Kashifer menjadi kagum. Meskipun mualaf, semangat belajar Natalie pun cukup tinggi. Beliau nangis lebih ke senang ya diberangkatin umroh. Ya kalau masalah pribadi, siapapun yang cerita ke saya, jamaah saya pun pengajian, curhat tentang rumah tangga pasti saya nggak banyak begitu nanggapin. Beliau nanya tentang apa itu Islam, kenapa, apa yang penting, paling penting dalam Islam apa. Ya saya sampaikan yang paling penting ya sholat. Kalau sholat kita benar, amalan kita yang lain benar. Kalau sholat kita rusak, bolong-bolong ya, jangan berharap amal yang lain akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan buat umroh. Nanti kan akan ada manasik, ya mudah-mudahan kita bisa undang nih teman-teman untuk meliput manasiknya Mbak Natalie di sini. Manasik di mana rencana? Ya di Cempaka Putih. Ya belajar tentang, ya saya ajarin dia bacaan sholat. Dia baru hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Waduh, bayangin baru udah 2 tahun masuk Islam, baru hafal Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Menurut saya harus ditambah lagi hafalannya nih. Ya Al-Quran, dan ingat Al-Quran itu obat hati. Siapapun yang gigi lisa, galau, stres, baca Quran itu obat semua penyakit kita. Iya, saya sampaikan baca Quran, belajar Quran, katanya belum lancar ya baca Quran. Ya kita maklum lah masih mu'allaf. Beliau nangis. Beliau menangis, meneteskan air mata luar biasa. Ini menunjukkan hati yang bersih sebagai seorang muslimah ya. Saya katakan istiqomah pakai hijab, yang buka hijab. Katanya saya udah manggil guru ngaji ya, saya dengar udah panggil guru ngaji ke rumahnya. Ya itu bagus banget. Ya, mumpung kita masih hidup bernafas, jangan sia-siakan kehidupan kita yang sementara untuk kembali ke jalan Allah. Satu, saya nasihatin buat semua mu'allaf, jangan tinggalkan sholat. Keyakinan itu kan dari hati kita sendiri. Seribu cara telah ditempuh, namun niat untuk berpisah tetap teguh. Benarkah sudah tidak ada lagi jalan bagi Natalie dan juga Sule untuk kembali bersama lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Happy birthday untuk Intens Investigasi yang ketiga. Semoga makin jaya, makin sukses, banyak yang nonton dan banyak yang menerima pesan-pesan dari Intens. Thank you. Sidang lanjutan gugatan cerai Natalie Hosca terhadap Sule baru saja dilangsungkan pada hari Rabu lalu, 3 Agustus 2022. Sayang, kala itu Sule tidak tampak hadir di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Di balik sidang lanjutan tersebut, rupanya baik sanak keluarga hingga para sahabat sebelumnya sudah sempat bertemu dan juga bicara dari hati ke hati, baik terhadap Sule maupun Natalie. Sayang, segala nasihat dan upaya yang dilakukan belum berbuah manis. Bahkan baik Sule maupun Natalie sama-sama tetap bersikeras untuk bercerai. Melihat pendirian mereka pun tetap teguh, akankah tidak ada lagi jalan bagi Sule dan Natalie untuk bersatu kembali? Artinya kan
bahwa gugatan itu beliau sesuai dengan gugatan itu memang percekcokan dan persisitan memang ada, walaupun materinya apa itu tidak bisa diungkap, dan sesuai kesepakatan mereka baik di mediasi maupun sebelumnya memang mereka sepakat untuk mengakhiri. Mereka berdua sepakat berpisah. Saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini. Kalau boleh jujur, gue sama Astrid udah berupaya maksimal untuk hal ini. Kan gue dicerita, gue udah ngomong sama Natali berjam-jam, sama Sule berjam-jam, Sule ngomong sama Astrid berjam-jam. Tapi memang kalau memang mereka tidak bisa bersatu mau apa lagi. Tapi mudah-mudahan nasihat kita itu sudah bisa membuat yang tadinya mereka agak kurang baik hubungannya kan sekarang jadi lebih baik. Natali itu orangnya nggak pernah cerita-cerita. Pokoknya tiba-tiba tuh jeder gitu ya. Cuman setelah kejadian itu kita pasti ngobrol. Kan sebagai tantenya apa yang bisa gue bantu, bener nggak? Ya kan, tapi bagaimanapun gue tutup orang luar. Gue mau nasehatin A sampai Z sampai balik lagi ke A, semua kan keputusan di Natali dan Kang Sule. Jadi gue sebagai orang luar, gue hanya memberikan nasihat yang terbaik. Dan yang selalu gue bilang adalah ingat anak. Tapi kan semua balik lagi mereka yang menjalankan keluarga. Kalau dibilang kasihan sih kasihan, sedih. Cuman kan apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Ya gue sih ngeliat positifnya aja ya. Dan gue juga nggak ragu kok kalau misalkan kakak tuh bisa loh hidup sendiri gitu. Bisa loh dia menghidupi adik-adiknya dan anaknya. Ya gue pasti sebagai kakak abang laki-laki nomor 1 gitu ya. Ya pasti bantuin sebisa gue, semampu gue gitu. Dan semua keluarga selalu support apapun. Selalu support yang terbaik. Di sisi lain, ternyata Natali pun akui sudah tidak terlalu memikirkan terkait gugatan cerai yang dilayangkan. Bahkan tak terlintas di benaknya bahwa Natali hendak pertahankan rumah tangganya. Ia pun justru memilih fokus untuk mencari nafkah bagi buah hatinya Azam dan juga adik-adiknya yang masih bersekolah. Jadi tulang punggung keluarga, seperti apa sibuknya Natali yang memilih untuk fokus mencari nafkah? Jordi udah kerja. Jordi itu tinggal sama papahnya Eyang Kakung. Terus kalau Tasya sama Putri itu tinggal sama aku. Kalau Putri itu masih Nadia Putri itu baru masuk kuliah. Masya Allah akhirnya aku bisa kuliahin. Gak nyangka aku bisa kuliahin dan bisa sekolahin adik-adik aku. Karena pendidikan itu nomor 1. Tasya itu dia baru mau masuk SMA. Makin terima banyak job gimana Kak? Makin sibuk nih Kak Natali. Bun, dikit Bun. Alhamdulillah doain ya. Harus dong. Jalan. Kalau di rumah nggak ada pekerjaan. Jangan ngalangin. Buat kalau kayak gini. Udah, jangan ngalangin jalan. Sama tante. Azam gimana? Tiap hari syuting berkah juga nggak sih Bun? Ya berkah rezeki, kalau enggak siapa yang kasih makan. Itu hal yang udah biasa menurut aku karena memang dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik dan Kak Natali itu panutan aku paling keren dia. Kakak tanggung jawab keren. Enggak itu beritanya nggak benar. Ya sebenarnya sih wajar ya hal seperti itu. Dia kerja keras tuh wajar karena Natali itu tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah dari dulu ya. Semenjak almarhum mama kita meninggal itu Natali hebatnya dia masih mau menerima adik-adiknya gitu yang istilahnya beda bapak. Kita satu ibu semua tapi beda bapak. Dan dia masih pekerja keras banget anaknya. Nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut. Oh iya, iya, memang iya. Gitu. Nggak cuman buat Azam loh hebatnya, buat adik-adik. Kalau gue nggak, karena gue udah gede kan, gue bisa nyari duit sendiri gitu. Tapi buat 2 adik gue nih, si Nadia sama Tasya, itu yang hebat sih. Maksudnya dibiayain sekolahnya semuanya itu diurusin. Natali emang udah tinggal di rumahnya dia katanya. Rumah yang dibeli udah sebelum ini katanya. Tinggal
sama Azam dan adik-adiknya. Saya luar biasa ya, saya selalu dikabarin tiap hari syuting katanya ya, setiap hari syuting luar biasa. Allah bukakan pintu rezeki, saya doakan insya Allah makin lebar lagi pintu rezekinya insya Allah. Iya, Mbak Natali kan tulang punggung ya, saya yakin gak hanya buat Azam aja ya, keluarganya juga pasti disupport insya Allah. Ya. Sosok yang ya saya banyak belajar juga, bukan hanya beliau belajar ke saya juga belajar sama dia tentang keteguhan hati, keyakinan, tanggung jawab, sayang sama keluarga. Ya. Sempat heboh tudingan Sule punya sifat temperamental, seperti apa sosok Sule di mata selebriti lain yang pernah bekerja dengannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun Intens yang ketiga. Semoga ke depan semakin sukses dan semakin maju dan beritanya semakin disukai oleh rakyat dan karyawannya semakin jaya dan bosnya semakin maju. Intensnya semakin sukses. Di sisi lain, sempat heboh tudingan tentang Sule yang punya sifat temperamental. Diduga hal tersebut berimbas pada hubungannya dengan Natali. Para sahabat terutama rekan komedian yang kerap beraksi satu panggung angkat bicara terkait pemberitaan tersebut. Benarkah ketika tampil di atas panggung, Sule pun kerap tidak kuasa menahan emosi dan berimbas pada rekan kerjanya? Kang Sule sehat, Kang Sule. Sehat. Kang Sule kemarin gimana Kang Sule? Sidang Kang Sule. Ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semua. Perfeksionis dia, artinya segala sesuatu yang dia mau diapain aja loh. Sule itu didandanin kayak apa aja mau dia. Mau jadi kakek-kakek, mau dijadiin apa aja dia nggak pernah nolak. Bicara enak dan tidak enak itu kan kembali lagi ke kita. Dan kita harus profesional. Sule ya kan, Sule punya kekurangan, punya kelebihan, saya juga sama gitu kan. Itu saling menutupi. Itu kan menurut yang lain. Kalau saya kan sebagai yang bahasa kata gini, kita berapa tahun sama dia gitu kan. Kalau bicara Sule begini-begini, saya juga sama. Ais begini-begini gitu kan, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Yang penting kan intinya satu, bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita hanya ngelihat kejelekannya, kita juga punya sisi jelek loh, ya kan. Intinya kita nggak bisa menyamakan pola pikir dan kelakuan kita sama dia gitu loh. Intinya buat saya, bagaimana ketika kita kerja, ya kan. Selama ini saya nyaman. Bukan hanya ketika beraksi di atas panggung. Tentu, momen ketika Sule beristirahat yakni di balik layar juga memantik rasa penasaran masyarakat, khususnya para penggemarnya. Ingin tahu secara lebih dekat terkait kepribadian Sule ketika di luar tangkapan kamera,
tentu hanya para sahabat yang mengetahui sifat asli Sule. Benarkah ketika tidak sedang menjalani syuting, Sule pun mudah tersinggung dan kerap marah apabila ada guyonan yang dianggap kurang berkenan? Lalu, apa yang dilakukan para sahabat ketika Sule tiba-tiba tersinggung dan terlihat marah dengan candaan mereka? Temperamen tuh gimana ya? Temperamen tuh suka marah. Mungkin gini ya, mungkin kerjanya kan capek dan dia kan harus kreatif banget, kayak harus ngelucu, harus nge-treat tamu-tamu yang datang. Jadi mungkin lebih banyak pressure-nya, kayak perlu banyak sendiri gitu, lebih suka sendirian gitu-gitu loh. Mungkin tempat dia perlu brainstorming. Biarin aja kalau misalnya ini, biarin. Itu kan hak dia. Masa orang lagi mau lagi cemberut saya ngomel-ngomelin. Berarti emang harus saling ngerti ya, Bang? Ya ini biarin aja. Yang penting kan intinya saya bermain, terus tidak ada apa-apa dengan dia. Ya saya diisukan, wah Ais nggak mau main dengan Sule, ya kan? Iya katanya begitu, gimana Ya tuh? kan bukan, kita doakan yang terbaik. Itu perjalanan dia, saya juga punya perjalanan. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, gitu kan. Intinya ketika ada sahabat, saudara kita, ya kan, yang mempunyai permasalahan, ya kita berikan dukungan, kita berikan doa yang terbaik, ya kan. Karena apa? Kita ini sifatnya manusia, kita nggak pernah tahu apakah hal itu nanti akan menimpa diri kita. Ya wajar-wajar aja sih, pelawak juga manusia kan. Kadang emosi, kadang bahagia, kadang sedih. Semuanya kan ya tergantung bagaimana sudut pandang masing-masing aja sih. Sensitif dia itu mungkin lagi dapet kali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.